Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang. Forza Milan. Kekaguman pada Nesta membuat Romagnoli pilih nomor 13 di AC Milan. Bek AC Milan Alessio Romagnoli mengaku ia memilih nomor punggung 13 di skuad Rossoneri karena terinspirasi oleh salah satu bek terbaik Italia dan dunia, Alessandro Nesta. Banyak bek hebat pernah membela Milan, salah satunya adalah Nesta. Mantan pemain timnas Italia itu direkrut oleh Milan dari Lazio pada tahun 2002 silam. Nesta terus membela Rossoneri hingga tahun 2012. Nesta membantu Milan meraih 10 gelar juara di berbagai ajang kompetisi, diantaranya 2 Scudetto dan 2 Liga Champions. Setelah Alessandro Nesta keluar dari AC Milan, nomor tersebut sempat dipakai 2 pemain. Yang pertama adalah Francesco Acerbi dan kemudian Adil Rami. Setelah nama terakhir cabut dari San Siro, nomor tersebut lowong. Saat itulah Alessio Romagnoli datang dan tanpa ragu langsung memilih nomor tersebut karena sejarahnya bersama Nesta. Nesta bagi saya adalah bek terhebat dalam sejarah Italia dan seterusnya. Nomor 13 tersedia. Saya merasa ingin mengambilnya tanpa masalah dengan enteng, tutur Romagnoli pada Sky Sport Italia. Selama 5 tahun membela AC Milan, Alessio Romagnoli cuma berhasil membawa Rossoneri meraih 1 trofi, yakni juara Supercoppa Italiana. Itu terjadi pada tahun 2016 silam. Ia mengatakan trofi itu sangat berkesan baginya. Romagnoli pun kini bertekad untuk membawa Milan meraih lebih banyak gelar juara. Trofi pertama tidak pernah dilupakan. Selama bertahun-tahun, kami mampu memenangkan trofi yang lainnya, seperti final Piala Italia, di mana kami kalah di babak perpanjangan waktu, ucapnya. Saya kalah 3 kali, saya berharap bisa menembusnya dalam beberapa waktu mendatang. Trofi pertama, bagaimanapun itu sangat penting, seru Romagnoli. Alessio Romagnoli sejauh ini telah bermain sebanyak 200 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Kontraknya bersama Rossoneri saat ini tersisa hingga musim panas 2022 saja. Ibrahimovic urung pensiun dan memperpanjang kontrak di AC Milan. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan alasan mengapa dirinya akhirnya mengurungkan niat pensiun dan memperpanjang kontrak bersama Rossoneri. Ibrahimovic kembali bergabung dengan Milan sejak Januari lalu. Kala itu, bomber asal Swedia tersebut mendapat kontrak dengan durasi hanya 6 bulan. Secara luar biasa, Ibrahimovic tampil impresif sehingga sukses membawa Milan bangkit dari keterpurukan. Diavolo Rosso pun berpanjang kontrak pemain 39 tahun tersebut. Ibrahimovic sejatinya sudah memutuskan untuk pensiun pada musim panas kemarin. Lantas, apa yang membuat Ibra Kadabra membatalkan rencananya gantung sepatu? Pioli bertanya kepada saya, apa yang ingin saya lakukan? Saya menjawab, tidak, saya tidak akan melanjutkan. Cukup, keluarga saya juga penting. Saya di sini sendirian, ini adalah pengorbanan. Selama 6 bulan ini baik-baik saja, tapi saya tidak ingin tinggal setahun lagi, ujar Ibrahimovic di Sky Sport Italia. Kemudian sesuatu berubah, saya tidak ingin memiliki penyesalan. Saya menelepon Milan dan memutuskan untuk lanjut. Tetapi pada awalnya saya memutuskan tidak, saya tidak akan tinggal tahun depan, ungkapnya. Lebih lanjut, Ibra Kadabra juga mengakui bahwa ini bukanlah kali pertama dirinya memutuskan untuk pensiun dan kemudian mengurungkan niatnya. Saya sudah berpikir untuk berhenti di Manchester United. Saya berusia 35-36 tahun, tutur Ibrahimovic. Setelah cedera, saya berkata pada diri sendiri untuk melanjutkan selama saya bisa bertahan, kata Ibrahimovic soal cedera lutut yang ia derita pada 2017 silam. Tanpa sepak bola siapa saya? Ketika Anda tidak melakukan apa yang telah Anda lakukan selama 25 tahun, itu tidaklah mudah. Apakah saya siap? Tidak, karena saya merasa terlalu bagus, tukasnya. 3 solusi darurat AC Milan usai ditinggal cedera Simon Kjær. Kemenangan AC Milan atas Celtic di matchday kelima grup H Liga Eropa Minggu dini hari lalu harus dibayar mahal. Rossoneri kehilangan bek andalannya Simon Kjær yang harus cedera pada laga tersebut.
Simon Kjær ditarik keluar oleh Stefano Pioli pada menit ke-11 setelah mengalami masalah pada otot kaki. Kjær langsung digantikan oleh Alessio Romagnoli yang pada laga itu sebetulnya tidak direncanakan Pioli untuk turun. Sampai saat ini, belum ada rilis resmi dari AC Milan tentang hasil pemeriksaan Simon Kjær. Yang jelas, Milan tengah dalam harap-harap cemas sebab Kjær begitu penting dalam keberhasilan Milan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa dan jadi pemuncak klasemen Serie A Italia. Saat ini, opsi lini belakang Milan semakin menipis dengan cederanya Kjær. AC Milan sendiri musim ini memainkan 3 kompetisi sekaligus, yakni Serie A Italia, Liga Eropa, dan Piala Italia. Sayangnya, pada musim panas lalu, mereka batal merekrut bek baru. Lalu, bagaimana kira-kira solusi darurat yang bisa Milan lakukan usai ditinggal cedera Simon Kjær? Berharap pada skuad yang ada. Opsi pertama tentu saja adalah dengan berharap pada skuad yang ada. Meski tidak ideal, ini solusi pertama yang mesti diambil Pioli. Saat ini, Milan memiliki 2 bek yang siap tampil, yakni Alessio Romagnoli dan Matteo Gabbia. Sebetulnya, Milan masih memiliki 2 bek pelapis, yakni Leo Duarte dan Matteo Musacchio. Namun seperti diketahui, Musacchio hingga kini belum pulih betul dari cederanya. Sementara Leo Duarte, penampilannya di bawah ekspektasi. Di sisi lain, Alessio Romagnoli sendiri mengaku kepada Pioli kepayahan jika harus bermain 3 kali dalam sepekan. Maka, pilihan yang ada adalah dengan merotasi Leo Duarte untuk menggantikan entah itu Gabbia atau Romagnoli sampai cedera Kjær pulih. Belanja di bulan Januari. Solusi ini mestinya jadi yang terbaik di antara lainnya. Apabila cedera Simon Kjær memakan waktu lama, maka Milan wajib membeli bek baru di bulan Januari. Meski begitu, untuk bisa mencapai ke sana, Milan mesti bertahan sepanjang bulan Desember dengan skuad yang ada. Lagi pula, tanpa cedera Kjær pun, Milan memang berencana untuk mendatangkan bek baru untuk menambah amunisi di Liga Italia dan kompetisi Eropa. Sejumlah nama yang dikabarkan bakal merapat antara lain Ozan Kabak, Nikola Milenkovic, dan Christopher Ajer. Jika salah satunya datang, kemungkinan Milan akan mendepak Leo Duarte pada Januari nanti. Mengubah formasi. Solusi darurat yang bisa dilakukan AC Milan apabila para bek tengahnya tidak fit adalah dengan mengubah formasi. Mengubah formasi mungkin menjadi pilihan terbawah yang akan dipilih Pioli. Namun, jika kondisi mendesak seperti Simon Kjær yang cedera dan kondisi Alessio Romagnoli yang tidak fit, Stefano Pioli pun dipaksa memutar otak. Sejauh ini, Milan di bawah Pioli belum pernah bermain dengan sistem 3 bek. Milan sendiri secara tradisional dikenal dengan tim yang menganut formasi 4 bek di Liga Italia maupun Eropa. Jika Stefano Pioli mengambil langkah darurat dengan mengubah formasi 3 bek, maka taktik 3-4-2-1 atau 3-5-2 bisa digunakan. Dengan taktik ini, AC Milan sangat mungkin memainkan Sandro Tonali, Ismail Bennacer, dan Franck Kessie secara bersamaan. Inilah kekuatan terbesar AC Milan musim ini. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic berbicara soal kekuatan yang dimiliki timnya musim ini, sehingga Rossoneri untuk sementara bisa merajai Serie A. Hingga giornata ke-9 Serie A musim ini, Milan masih bertengger kokoh di puncak klasemen dengan poin 23, unggul 5 angka dari pesaing terdekat Inter dan Sassuolo. Milan tercatat sama sekali belum pernah merasakan kekalahan di pentas Serie A. Bahkan, kekalahan terakhir Rossoneri di Liga tercatat pada Maret lalu. Salah satu faktor utama kehebatan Milan musim ini adalah moncernya performa Ibrahimovic, yang notabene sudah berusia 39 tahun. Tim ini lapar, mereka punya keinginan, ujar Ibrahimovic dalam wawancara dengan mantan rekan timnya di Milan Massimo Ambrosini di Sky Sport Italia. Kami melakukannya dengan baik, kami tidak boleh memiliki impian atau tujuan, tetapi bermain satu pertandingan pada satu waktu. Atau lebih tepatnya, saya punya tujuan. Tapi tim harus melakukannya sebaik mungkin karena masih sangat muda, imbuhnya. Sekarang kami tidak bisa santai. Semua orang hanya mengingat pertandingan terakhir, tukasnya. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga mengungkapkan alasan dirinya kembali menerima pinangan Milan pada Januari lalu, yakni membawa Daviolo Rosso bangkit dari keterpurukan. Ketimbang tiba di tim yang sudah berada di puncak, lebih baik membawa mereka kembali ke puncak, tutur Ibrahimovic.